Di tahun 2021 kayak gini masih ada aja smartphone yang keluar dengan RAM 2 GB. Kira-kira bisa apa ya guys? Ya halo semuanya, ketemu lagi nih bareng saya Iksan. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas atau nge-review soal smartphone Infinix Smart 5 2021 yang punya harga 1 jutaan dan juga cuman pakai RAM sebesar 2 GB aja. Nah, kira-kira apakah smartphone Infinix Smart 5 2021 ini cukup saya rekomendasikan buat kalian beli di tahun 2021 ini? Kalian tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton videonya, buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini atau kalian yang mungkin baru mampir ke channel ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke video review soal Infinix Smart 5 2021 ini. Ya, ini dia Infinix Smart 5 2021 yang dibanderol dengan harga berkisar 1,2 jutaan. Dan menurut saya di harga segini bakalan banyak orang yang berpikir kalau HP ini udah nggak layak lagi buat dipakai di tahun 2021. Apalagi kalau bukan karena speknya yang cuma dibekali RAM sebesar 2 GB dengan memori internal sebesar 32 GB aja. Tapi tenang aja, saya bukan salah satu dari mereka itu ya guys. Oke, sekarang saya coba buat bahas mulai dari bagian desainnya dulu. Mungkin kalian udah banyak yang tahu nih kalau HP ini adalah versi upgrade-nya dari Infinix Smart 5 yang dirilis di tahun 2020 kemarin. Dan kenyataannya nggak terlalu banyak hal yang berubah dari desain HP ini dengan seri yang sebelumnya. Mulai dari warna, material bodi, dimensi bodi, bahkan untuk finishing bagian bodi belakangnya sama persis. Juga untuk penempatan sensor sidik jarinya yang saya rasa kurang pas justru masih dibuat sama oleh Infinix. Satu-satunya hal yang berbeda dari bodi belakang HP ini dari seri sebelumnya yaitu hadirnya orang ketiga. Maksud saya hadirnya lensa ketiga yang ada di HP ini. Desain pada bagian layar HP ini juga masih sama persis dengan seri yang sebelumnya, yaitu menggunakan konsep desain waterdrop display dengan bentang layar sebesar 6,6 inch. Di bagian layarnya ini juga masih tersimpan satu buah lensa kamera selfie dengan dua buah LED flash di bagian kanan dan kirinya. Untuk kualitas layarnya, HP ini menggunakan panel IPS dengan resolusi HD+, yang saya rasa cukup ya untuk smartphone di kelas harga 1,2 jutaan. Kalau digunain untuk nonton video di YouTube atau di Netflix gitu, gambarnya masih cukup kontras dan masih menghasilkan warna yang enak buat dilihat. Meskipun layar HP ini tidak dibekali sertifikasi apapun seperti WiFi L1 atau to Friendland. Dipakai main game juga masih enak banget, gambarnya tajam dan masih cukup responsif buat dipakai main game kayak Real Drum atau PUBG Mobile. Kalau dari segi performanya, chipset MediaTek Helio A20 yang disandingkan dengan kapasitas RAM sebesar 2 GB-nya ini, dari pengalaman saya di video kemarin soal video nyiksa Infinix Smart 5 ini, masih nyaman-nyaman aja buat dipakai main game. Contohnya kayak waktu saya coba HP ini untuk dipakai main game Mobile Legends. Settingan grafisnya bisa mentok di rata kanan, meskipun di sini settingan grafisnya masih terbatas di HFR High aja, bukan yang Ultra. Tapi feel selama saya bermain saya nggak merasakan hal-hal yang mengganggu dari HP ini. Bahkan saya cukup dibuat terkejut nih dengan performanya. Dengan spesifikasi yang seadanya ini, ternyata HP ini masih lancar-lancar aja buat dipakai main game ini sampai selesai. Kemudian untuk dipakai main game PUBG Mobile, settingan grafisnya bisa mentok di smooth medium. Meskipun bukanlah settingan grafis terbaik yang disediakan game ini, tapi HP ini masih cukup mampu memberikan pengalaman bermain yang maksimal. Meskipun terkadang saya merasakan adanya frame rate drop di beberapa saat, seperti ketika berada di tempat yang terdapat cukup banyak objek seperti pohon di sekitarnya, tapi sekali lagi saya sama sekali nggak ngerasa keganggu dengan hal ini. Buktinya saya masih bisa chicken dinner loh di video nyiksa kemarin soal HP ini. Oh ya, untuk kecepatan membaca sidik jari dan pemindahan wajah dari fitur keamanan yang disediakan oleh Infinix ini menurut saya juga udah cukup baik ya.
Walaupun terkadang masih terdapat miss apabila menggunakan sistem pemindahan wajahnya di kondisi ruangan yang kurang cahaya. Tapi untuk fingerprint sensornya cepet banget, nggak ada delay. Jadi gimana nih guys, sejauh ini apakah kalian masih ragu buat beli HP ini? Kalau masih ragu, yuk kita lanjut. Sekarang kita bahas untuk sistem operasinya nih. Infinix Smart 5 yang katanya udah 2021 ini ternyata masih menggunakan UI versi yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan XOS 6.2, di mana menurut saya seharusnya Infinix bisa menempatkan UI XOS 7.0-nya di HP ini, kayak yang udah kepasang di smartphone Infinix Hot 10 Play-nya. Kemudian untuk versi Android-nya, HP ini juga masih menggunakan basis Android yang sama kayak di seri sebelumnya, yaitu Android 10 Go Edition. Hal ini dikarenakan RAM di HP ini hanya sebatas 2GB aja. Jadi maksud dari penempatan Android 10 Go Edition di HP ini adalah supaya HP ini bisa berjalan optimal meskipun dengan RAM 2GB aja. Buat kameranya, HP ini punya beberapa peningkatan nih dari seri yang sebelumnya. Kayak resolusi kamera utamanya yang meningkat menjadi 13 megapiksel dari yang sebelumnya hanya sebatas 8 megapiksel aja. Dan gak hanya itu, HP ini juga udah ditambahkan satu buah lensa sensor kamera yang sayangnya masih menggunakan resolusi QVGA. Untuk kualitas kamera dari HP ini menurut saya juga udah cukup baik jika mengingat HP ini hanya dibanderol dengan harga 1,2 jutaan. Warnanya cukup natural dan fitur AI-nya berjalan dengan baik ketika kita gunakan, baik saat mengambil gambar foto atau di saat gunain untuk mengambil gambar video. Oke, jadi guys, ini dia kualitas perekaman video kamera depan dari Infinix Smart 5 2021 yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Kalau yang saya lihat di gambar ini ya guys ya, di layarnya ini cukup bagus ya guys. Dan ya, warnanya juga cukup natural, dan kalau kita kasih arah backlight kayak gini, wajah saya juga masih kelihatan jelas. Ya, ini dia kualitas gambarnya. Dan untuk suaranya sendiri menurut kalian gimana? Apakah cukup jelas guys? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan setelah ini bakal saya rubah ke kamera utamanya yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel di bagian belakangnya. Ya, sekarang udah saya rubah di kamera utamanya yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel dan kualitasnya kayak gini guys. Dan ngomong-ngomong, di sini nggak ada keterangan berapa fps ya guys, tapi settingannya saya setting di Full HD 1080p untuk kamera depannya tadi dan juga untuk kamera belakangnya, dan kualitasnya kayak gini. Ya, kalau dilihat di layar ini cukup lumayan ya guys ya buat HP dengan harga 1,2 jutaan. Oke. Jadi bagaimana menurut kalian guys, apakah ini cukup bagus buat kalian beli? Untuk kualitas kameranya tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekarang kita bahas untuk baterainya nih. Infinix sudah memberikan satu buah baterai berkapasitas besar, yaitu sebesar 5000 mAh. Dimana dari pengalaman saya menggunakan HP ini selama 1 minggu, daya tahan baterai ini mampu bertahan sekitar 2 hari untuk pemakaian normal dengan sesekali digunakan untuk bermain game. Tapi sayangnya HP ini tidak didukung dengan pengisian daya cepat apapun, karena HP ini hanya support dengan pengisian daya baterai sebesar 10 watt aja. Dan untuk baterainya ini terisi penuh dari 8% hingga penuh membutuhkan waktu kurang lebih nyaris 4 jam. Jadi sekarang waktunya buat saya nih ngasih kesimpulan soal HP ini. Apakah HP ini yang hanya dibekali RAM 2GB masih layak untuk kalian beli di tahun 2021 ini? Kalau jawaban dari saya adalah sangat layak. Selain karena daya tahan baterainya yang menurut saya sangat awet untuk penggunaan casual sehari-hari, fitur-fitur utama dari sebuah smartphone juga masih disediakan di HP ini, seperti fingerprint sensor dan juga sistem keamanan face unlock-nya.
Soal kamera HP ini juga sudah cukup lumayan bagus apabila kalian ingin gunain kamera HP ini sebagai alat promosi usaha kalian. Dan yang terpenting harga dari HP ini udah sangat ramah banget di kantong. Satu-satunya hal yang gak saya suka dari HP ini cuma ada pada bagian port pengecasannya aja, yang masih menggunakan port micro USB. Udah tahun 2021 gini loh, kok ya tega amat ya belum pakai Type-C. Jadi jika ditanya HP ini cocok untuk siapa, jawaban saya sederhana aja nih guys. HP ini sangat cocok untuk siapa aja yang gak terlalu peduli soal spek, tapi masih pengen punya smartphone dengan desain kekinian dan daya tahan baterainya cukup awet buat digunain seharian. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu ya guys ya review soal Infinix Smart 5 2021 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan dislike kalau kalian gak suka dengan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang lagi cari rekomendasi HP dengan harga 1 jutaan aja. Sampai di sini saya Iksan dari channel Gadget Friend undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.